Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi anzala alaina ashmalal kitab wa arsala ilaina afdalar rusul wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas falahul hamdu wa lahus syukru ala hadhihi ni'amil azimah wal ala'il jasimah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, jamaah maghrib, jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahim, dan semua yang menyaksikan atau yang mendengarkan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menapaki kehidupan ini dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi ketika sholat maghrib kami sangat menikmati, sangat terenyuh dengan bacaan imam, ayat-ayat yang beliau pilih. Masya Allah, saya lihat siapa ini, ternyata yo wonge dhewe. Beliau dosen saya kawan, ya dosen di Surabaya. Baik, Bapak Ibu semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah. Kita pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang firman Allah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-22, ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, ayat-ayat itu membahas mengenai tauhid jemaah. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, pembahasan di dalam Al-Quran itu secara garis besar terdiri dari 7 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang tauhid. Ya. Dan kalau boleh kita sampaikan bahwasanya semua Al-Quran itu membahas tentang tauhid. Ya. Pada ayat yang ke-21, 22, Allah menerangkan tentang rububiyah beliau. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan kita, menciptakan moyang kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi terhampar sehingga nyaman untuk kita tinggali. Allah menjadikan langit sebagai atap, menambah keindahan. Ketika kita tengok ke atas, ya, langit terlihat biru dihiasi dengan awan-awan putih. Kemudian ketika kita lihat di malam hari, langit terlihat hitam, gelap, namun di sana ada bintang-bintang yang berkerlap-kerlip. Ada bulan yang menyorot dengan cahayanya menambah kesyahduan malam hari. Itu semuanya pembahasan tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Kemudian pada ayat 21, ayat 22 pun membahas tentang uluhiyah Allah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beriman bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, konsekuensinya adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hanya boleh disembah
yang boleh disembah hanyalah Tuhan. Karena Allah adalah Tuhan, maka Allah lah yang berhak disembah. Tidak ada di alam ini yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah makna daripada la ilaha illallah yang senantiasa kita gaungkan, yang senantiasa kita kumandangkan di dalam azan-azan kita, yang senantiasa kita ikrarkan dalam tasyahud-tasyahud kita. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala, setelah pembahasan tentang tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita pembahasan tentang nubuwat, yaitu kenabian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka yang menentang Allah, kepada mereka yang tidak percaya terhadap Al-Quran, kepada mereka yang tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, wa in kuntum, dan jika kalian fi raibim, berada di dalam keraguan. Jadi jika kalian benar-benar dalam keadaan ragu, yang dimaksud kalian ini siapa jemaah? Khitab Al-Quran ini, tantangan Al-Quran ini pertama kali diberikan adalah kepada orang-orang Arab yang bahasa mereka adalah bahasa yang fasih, yang mereka memiliki kelebihan dalam bidang sastra. Maka wahai kalian yang ahli dalam bidang sastra, wahai kalian yang bahasanya bahasa yang fasih, jika kalian berada di dalam keraguan, mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami, dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tu, maka datangkan. Allah tantang, fa'tu bi suratin mim mithlih, maka datangkan satu surat yang seperti Al-Quran, satu surat yang seperti surat Al-Quran. Jemaah, mereka yang memiliki kemampuan berbahasa Arab dengan baik, nyatanya mereka tidak mampu. Dan tantangan Allah Subhanahu wa taala ini, ma'asyiral muslimin, awalnya Allah Subhanahu wa taala menantang agar mereka yang mengingkari Al-Quran, baik dari kalangan manusia ataupun kalangan jin, mendatangkan kitab yang betul-betul seperti Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Quran surat Al-Isra ayat 88. Katakanlah, jika seluruh manusia dan seluruh jin, mereka semuanya berkumpul satu sama lain, bekerja sama untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran, kitab suci yang mirip dengan Al-Quran, maka la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu, mereka tidak bisa mendatangkan yang sama dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira, meskipun sebagian di antara mereka bekerja sama, saling bahu membahu dengan sebagian yang lain. Ketika tantangan tersebut nyatanya tidak ada yang mampu, maka Allah turunkan tantangannya. Allah mengatakan di dalam surat Hud, am yaqulu naftarah, apakah mereka berkata hal-hal yang
mengada-ngada hal-hal yang tidak terhadap Al-Quran. Kul, maka katakanlah, fa'tu bi asyri suwarim mithli, maka datangkan 10 surat saja yang seperti dengan Al-Quran. Yang awalnya 1 kitab mereka enggak mampu. Ya udah, kalau tidak mampu 1 kitab, 10 surat saja. Tapi itu pun tidak mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan tantangannya, enggak usah 10 surat, 1 surat saja. Allah katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran itu jamaah adalah kitab suci. Kitab suci bagi umat Islam, dan itu adalah mukjizat. Barang siapa yang ragu terhadap Al-Quran, barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka dia akan celaka. Barang siapa yang hubungannya dengan Al-Quran itu harmonis, dia beriman kepada Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, hari-harinya tidak lepas dari Al-Quran, maka jemaah, dia akan menjadi orang mulia. Ya. Bagaimana tidak? Proses turunnya Al-Quran, ketika waktu Al-Quran mulai diturunkan, langit itu dikondisikan oleh Allah. Yang awalnya itu disebutkan di dalam surat Jin. Yang awalnya jin-jin para pencuri berita yang bersekongkol dengan dukun-dukun, mereka memiliki pos-pos di langit-langit. Namun ketika Al-Quran mulai diturunkan, maka Allah kondisikan malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menjaga langit. Bintang-bintang disiapkan untuk menjadi rujuman lisyayatin, untuk menjadi panah-panah yang siap menghantam jin-jin dan setan-setan yang berusaha mencari kabar berita tersebut. Saking dahsyatnya Al-Quran, sampai langit dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya Al-Quran jemaah, Allah Subhanahu wa taala utus malaikat terbaik untuk membawa Al-Quran dan disampaikan kepada Nabi terbaik. Ini Al-Quran. Maka hendaknya kita betul-betul mengistimewakan Al-Quran kita. Kita ini sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan mukjizat yang khalidah, mukjizat yang abadi. Dan Al-Quran itu adalah mukjizat abadi jamaah, tetap bisa kita nikmati. Kalau mukjizat-mukjizat yang lain jamaah, kita tinggal cerita. Nabi Nuh, mukjizatnya membuat kapal yang begitu besar. Nabi Musa membelah lautan, tongkat bisa menjadi ular. Itu sekarang tinggal cerita. Kita imani kebenarannya, namun itu sekarang tinggal cerita jemaah. Kita tidak bisa menikmati lagi. Kita tidak bisa melihat bagaimana tongkat Nabi Musa menjadi ular. Kita tidak bisa menyaksikan bagaimana Laut Merah terbelah ketika dipukul oleh Nabi Musa. Kita pun saat ini tidak bisa melihat bulan itu pecah. Di antara mukjizat Rasulullah, ya, rembulan itu pernah terbelah jemaah. Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Tapi kita sudah tidak bisa menyaksikan jemaah. Tapi kalau mukjizat Al-Quran, maka kita bisa menikmati lantunan-lantunan Al-Quran. Kita bisa menikmati, kita bisa merasakan ketika hati gundah, ketika hati sudah gak karuan banyaknya masalah, kemudian kita wudhu, kemudian kita sholat. Dalam sholat kita membaca Al-Quran, kemudian kita istighfar sebanyak-banyaknya, kemudian kita menyendiri seraya melantunkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca Al-Quran fresh jemaah, dan itu bisa kita rasakan sampai detik ini. Inilah mukjizat Al-Quran. Maka Allah tantang itu mereka yang meragukan Al-Quran. Allah tantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Wahai kalian, jika kalian ini
benar-benar dalam keraguan, nek wis tenan gak percaya, ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, ya udah, datangkan satu surat saja, fa'tu bi suratim mim mithlih. Dan tidak perlu khawatir, silakan panggil semua bala tentaramu, silakan panggil para sastrawan-sastrawan yang ada. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah saksi-saksi kalian, panggillah kawan-kawan kalian, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar jujur, kalau kalian benar-benar orang yang tepat. Tapi nyatanya tidak mungkin ada orang yang bisa menandingi Al-Quran, apalagi orang zaman sekarang jemaah. Orang Arab itu zaman jahiliyah itu bahasa yang paling fasih. Adapun bahasa Arab sekarang bahasa campuran, bahasa yang sudah tidak karu-karuan. Yang zaman dahulu saja, yang bahasanya masih terjaga, sastranya masih kelas tinggi, tidak mampu untuk membuat satu surat mirip dengan Al-Quran, maka apalagi kita. Ini menandakan bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kemudian mari kita perhatikan jamaah, mimma nazzalna ala abdina. Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa-peristiwa yang istimewa, di dalam peristiwa-peristiwa yang dahsyat, justru Allah itu memanggil Rasulullah dengan gelar abdun. Contohnya ini jemaah, proses turunnya Al-Quran ataupun Al-Quran itu diturunkan, apakah Al-Quran itu diturunkan kepada nabi-nabi yang lain? Tidak, kepada Nabi Muhammad. Yang Allah, yang malaikat Jibril tuju dan diberikan ayat-ayat Al-Quran, Nabi Muhammad. Tidak sembarang manusia. Artinya apa? Ini adalah peristiwa istimewa. Allah memanggil Nabi Muhammad dengan gelar abdun, hamba. Di dalam surat Al-Isra misalnya jemaah, terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu peristiwa istimewa loh jemaah. Tidak ada manusia modern ini yang bisa menembus langit 7 sampai Sidratil Muntaha. Tidak ada jemaah. Peristiwa Isra Mi'raj itu Allah memanggil Rasulullah dengan panggilan apa? Abdun, hamba. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asra bi abdihi, maha suci Allah, zat yang telah mengisrakan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi gelar paling istimewa yang dimiliki oleh Rasulullah adalah gelar hamba. Titel paling istimewa bagi manusia itu jamaah bukan titel profesor, bukan titel doktor, bukan titel LC, bukan titel SPD, SE, SH atau SS yang lain lah jemaah. Bukan. Itu bisa dibeli jemaah. Titel yang paling mulia bagi seorang hamba adalah titel abdun, hamba. Manakala penghambaan kita kepada Allah itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hamba Allah semuanya jemaah. Tapi apakah penghambaan kita itu kita bisa menjamin salat kita diterima oleh Allah? Tidak. Apakah kita bisa menjamin sedekah kita itu diterima oleh Allah? Kita nggak bisa menjamin jemaah. Tapi manakala Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil abdun, memanggil hambanya dengan gelar abdun, abdun itu adalah hamba, maka itu adalah gelar istimewa. Seorang istri ketika pengorbanannya kemudian diakui, diapresiasi oleh suami, wah itu bahagianya luar biasa. Tapi kalau sudah pontang-panting, pagi masakan dan lain sebagainya, nyucikan baju, ternyata tidak diterima oleh suaminya, tidak diapresiasi, wah itu sakit jemaah.
gelar wanita terbaik adalah istri. Gelar manusia secara keumuman terbaik adalah gelar hamba. Maka di dalam peristiwa-peristiwa dahsyat, peristiwa-peristiwa istimewa, justru Allah tidak memanggil Nabi kita dengan Rasulullah, tidak memanggil Nabi kita dengan Nabi Allah, tidak, tapi memanggil Nabi kita dengan gelar paling istimewa, yaitu Abdina. Allah tidak mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala nabiyyina. Allah tidak mengatakan mimma nazzalna ala rasulina, tidak. Tapi Allah memanggil dengan gelar abdun, mimma nazzalna ala abdina. Ini menunjukkan apa? Gelar ini gelar istimewa. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga penghambaan kita, peribadatan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan, fa illam taf'alu, jika kalian tidak bisa mengerjakannya, walau taf'alu, dan kalian tidak akan bisa. Artinya apa? Jika kalian belum mampu untuk mendatangkan satu surat yang sama seperti surat Al-Quran, dan memang la taf'alu, kalian tidak akan pernah mampu. Lan itu adalah peniadaan di masa depan. Kalian sampai kapanpun tidak akan mampu. Solusinya apa? Fattakun nar. Sudah, takutlah kalian kepada neraka. Fattakun nar, takutlah kalian kepada neraka, allati, yang mana neraka tersebut waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah annas, manusia, wal hijarah, bebatuan, uiddat lil kafirin, itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Jadi yang menjadi bahan bakar neraka itu adalah manusia. Yang menjadi bahan bakar neraka itu adalah jin yang kafir, ahli maksiat. Dan juga yang menjadi bahan bakar neraka itu adalah batu-batu. Para ulama mengatakan yang dimaksud batu-batu ini adalah batu-batu yang dijadikan berhala, kayu-kayu yang dijadikan berhala. Allah mengatakan di dalam surat Al-Anbiya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kalian dan apa yang kalian sembah dari bebatuan, kayu-kayu yang dijadikan berhala, maka semua itu adalah bahan bakar neraka. Ma'asyiral muslimin, kelak yang pernah kami sampaikan di dalam kajian-kajian sebelumnya, yang kelak akan dibakar di api neraka itu bukan cuma roh, tapi jasad kita, jemaah. Orang yang cinta terhadap jasadnya, maka dia bukan hanya sekedar membersihkan, dia bukan hanya sekedar memakaikan bedak, lipstik, pakai parfum, bukan hanya sekedar itu, jemaah. Orang kalau benar-benar cinta terhadap fisiknya, maka dia akan gunakan fisik tersebut untuk berlelah-lelah di jalan Allah. Rasulullah ketika sholat malam sampai kakinya bengkak, jemaah. Itu adalah cara kita untuk mencintai tubuh kita. Kalau kita cinta kepada tubuh kita, wajah kita, badan kita, tiap hari kita olahraga. Ibu-ibu, masya Allah, kalau habis mandi kemudian di hadapan cermin bisa 1 jam 2 jam, bu, ya, pakai foundation, pakai apalah itu, disemprot-semprot dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau tidak digunakan untuk sholat, bu, ternyata wajah ini tidak kita gunakan untuk sujud, ini akan menjadi bahan bakar neraka, bu. Artinya apa? Cinta kita kepada tubuh kita cinta yang palsu. Maka kalau kita benar-benar mencintai tangan kita, mencintai wajah kita, kita gunakan untuk berlelah-lelah di jalan Allah. Kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk berjuang, kita gunakan kaki kita yang sehat untuk melangkah ke masjid.
Itu adalah cara untuk mencintai tubuh kita agar kelak tidak dijadikan santapan cacing tanah. Apa gunanya? Di dunia dirawat, di kuburan santapan cacing tanah, di akhirat dibakar hangus. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang kami cintai karena Allah, uiddat lil kafirin. Neraka itu telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Apa yang bisa kita petik dari potongan uiddat lil kafirin? Ada banyak, Bu, Pak. Namun yang pertama yang bisa kita sampaikan, yang pertama ini adalah dalil bahwasanya neraka saat ini sudah ada. Surga dan neraka itu sudah diciptakan, sudah ada. Nunggu para orang-orang yang dijatah untuk masuk surga atau masuk neraka. Neraka sudah ada. Uiddat lil kafirin. Uiddat itu artinya telah disiapkan, telah berarti sudah ada. Ini adalah akidah kita. Berbeda dengan akidah Mu'tazilah dan lain sebagainya yang mengatakan neraka belum ada. Neraka sudah ada. Ya, di antara dalilnya adalah ini. Dan neraka itu Bapak Ibu, seluruh kepedihan yang kita bayangkan atau yang pernah kita alami niku mboten wonten napa-napa nih dibanding kepedihan dan siksa yang ada di dalam neraka. Kita boleh membayangkan hal yang paling mengerikan di dunia ini, namun ketahuilah neraka jauh lebih mengerikan daripada apa yang kita bayangkan. Neraka paling ringan adalah sebuah tempat yang mana ketika telapak kaki ini menginjak bara api, otak langsung mendidih. Itu paling ringan, Bu. Pak, maka bagaimana dengan yang jahanam? Bagaimana dengan neraka yang paling dahsyat siksanya? Kita tidak bisa membayangkan. Nas'alullahal afiyah. Kita meminta semoga jangan sampai kita, keluarga kita dan keturunan kita melihat atau merasakan neraka tersebut. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran poin yang kedua yang kita bisa ambil daripada uiddat lil kafirin, bahwasanya neraka itu disiapkan untuk orang kafir, bukan untuk orang yang beriman. Adapun orang-orang yang beriman yang banyak dosanya dan dosanya belum selesai, belum terampuni, maka memang mereka akan dimasukkan ke neraka, tapi tidak selama-lamanya. Jadi orang masuk neraka itu ada dua macam. Orang masuk neraka abadal abidin, orang masuk neraka selamanya. Ini adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang kafir dengan berbagai macamnya. Mereka kelak akan abadi di neraka, karena memang neraka uiddat lil kafirin. Di sana ada orang yang masuk neraka cuman sementara, tapi sementara-sementaranya neraka itu tetap panas, Pak Bu. Wong kita kecos obat lamuk, kecos kepletian goreng iwak, kepletian minyaknya saja sudah aduh-aduh. Ya. Sementara-sementaranya neraka tetap mengerikan. Ya, jadi ada orang yang dimasukkan neraka cuman sementara. Ya, sesuai dengan kadar dosanya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang beriman yang memiliki banyak dosa dan dosanya belum tuntas. Musibah-musibah yang dia dapatkan di dunia belum mampu untuk membersihkan dosanya. Ya, azab kubur belum selesai ataupun belum tuntas untuk membersihkan dosanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan di neraka. Ya, ini adalah uiddat yang bisa kita ambil dari potongan ayat uiddat lil kafirin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala membahas tentang neraka, Allah Subhanahu wa taala membahas tentang surga. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat pembahasan Al-Qur'an itu ada tauhid, ada nubuat, ada mi'at. Mi'at itu adalah hari kiamat. Ada qasas, kisah, ada hukum-hukum, ada al-wa'id, ada al-wa'du. Al-wa'id itu ancaman, barusan kita bahas.
Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini adalah ancaman. Di sana pembahasan Al-Qur'an ada al-wa'du. Al-wa'du itu janji, Pak Bu. Allah Subhanahu wa taala berjanji ya untuk memberikan surga kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira wahai Muhammad, berikan kabar gembira kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan kepada orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang yang beriman memiliki keimanan yang terpatri di dalam hati sanubarinya, yang tidak goyah. Ya. Dan kita Bapak Ibu semuanya, ketika kita diberikan nikmat untuk menjadi orang mukmin, itu adalah nikmat terbesar. Harta, fasilitas hidup dan lain sebagainya itu tidak ada apa-apanya daripada kalau dibanding dengan keimanan. Dengan keimanan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu, dan kabarkan kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Surga itu Pak Bu mahal. Surga itu mahal. Allah mengatakan ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah yang mahal itu adalah surga. Nah, apa-apa yang mahal itu tidak semua orang mampu untuk beli, Pak Bu. Hanya sepeda motor harga 6 juta, 7 juta, ya mungkin satu rumah 2, Bu. Tapi kalau sepeda motor harga 70, 80, belum tentu satu kelurahan punya satu. Ya. Apa-apa yang mahal itu tidak semuanya orang mampu. Surga itu mahal. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam aturan yang Allah buat, ya, kita kalau menginginkan apa, kita harus mengeluarkan sesuatu. Jenengan menginginkan air kemasan, mengeluarkan uang, Pak Bu. Jenengan ingin gorengan, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang. Ya itu semuanya, Pak. Kita menginginkan rumah yang nyaman, kita mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang. Maka untuk surga hendaknya kita juga mengeluarkan tenaga kita, mengeluarkan uang kita, agar kita termasuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Barakallahu fikum. Semoga Allah ridha terhadap apa yang kita semua lakukan, dan kita diberikan taufik, kita dijadikan orang mukmin sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.